afternoon tea di restoran Pulau Sebaran Tembi Rumah Budaya ini biasanya ada lagu atau instrumen atau iringan musik. Tapi untuk kali ini akan saya bacakan 2 puisi karya saya. Yang pertama berjudul Bung Karno. Afternoon. Bung, aku merasa letih menjaga negerimu yang kau titipkan padaku. 100 pemuda yang dulu kau cari kini malah pada korupsi. Bung, pasti tidak lagi tahu negeri yang jauh dari Pancasila, tapi malah merasa punya citra. Oh, negeri kaya raya, warganya menderita. Bung, padamu aku ingin mengatakan, negeri yang kau titipkan semakin dibebani hutang. Juni 2011. Yang kedua berjudul Kepada Bung Hatta. Seperti pernah Bung katakan, korupsi bukan lagi membudaya, malah parah adanya. Tua muda tak merasa bersalah menggunakan uang negara. Dari pusat sampai daerah, korupsi lancar adanya. Koperasi yang Bung pikirkan tak ada lagi dibicarakan, malah ada pasal tambahan untuk melupa Koperasi Jaya. Ini saya serahkan buletin Baramus edisi ke-6 untuk monggo Sugeng Rawuh. Pak Konsol. Oke. Terima kasih Pak Bambang buletinnya. Oke, tepuk tangan untuk Ki Bambang yang telah menyerahkan. Terima kasih Bunda. Majalah buletin. Untuk itu kita mulai. Selamat sore para pemirsa live streaming di YouTube channel dan Instagram Tembi Rumah Budaya. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Afternoon Tea yang edisi ke-13 yang diselenggarakan oleh Tembi Rumah Budaya bekerja sama dengan PWS, yaitu Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta. Untuk itu acara pada Afternoon Tea ini akan segera kita mulai. Dan untuk sore hari ini temanya adalah museum dan pariwisata. Sementara untuk narasumbernya adalah kebetulan tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Ki R. Bambang Widodo SPD MPD. Untuk itu kita sapa dulu kepada Ki Bambang, nama sapaannya, panggilan sapaannya. Selamat sore Ki Bambang. Selamat sore Mas Apa Wandi. kabar? Baik. Selain Ki Bambang, di sekitar Pulau Segaran ini, di rumah makan ini juga hadir beberapa tamu undangan, termasuk juga Ibu Yani Sabtohudaya. Untuk itu kepada Ibu Yani Sabtohudaya kita aturkan Sugeng Rawuh Ibu. Sugeng sonten matur sembah nuwun. Oke, Ibu Yani sebagai Kepala Museum Giri Sabta nggih Bu nggih, yang nanti rencana mau diresmikan pada tahun ini nggih. Para pemirsa yang berbahagia, bincang-bincang kita sore hari ini akan segera kita mulai. Temanya tadi sudah kita sampaikan adalah museum dan pariwisata. Ki Bambang sebagai Ketua Barahmus DIY dan juga Ki Bambang ini adalah Ketua 1 Asosiasi Museum Indonesia Pusat di Jakarta. Sebagai Ketua 1, mungkin banyak cerita nggih Ki Bambang kaitannya dengan museum dan pariwisata. Ya. Untuk nanti bisa disampaikan kepada pamirsa Ki Bambang. Ya. Mungkin yang pertama, sebenarnya apa dampak COVID-19 terhadap dunia permuseuman sekarang ini? Mungkin bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dampak pandemi COVID-19 bagi museum khususnya di Yogyakarta memang sangat terasa sekali. Perlu kita ketahui bahwa
anggota Baramus DI itu ada 38 museum dan masih bakal calon itu ada 18. Nah, 38 itu mulai bulan Maret karena sesuai dengan ketentuan, akhirnya ya ikut berpartisipasi, semua tutup, semua gitu tutup ya. Jadi semua tutup, kemudian bagaimana senantiasa memantau petunjuk-petunjuk dari pemerintah, protokol kesehatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah mulai bulan Juni, nah ini saya terus terang saja, mulai bulan Juni setelah 3 bulan museum-museum di Yogyakarta mulai berani buka kembali. Saya sangat salut, saya datang langsung ke Museum Tembi Rumah Budaya yang 1 Juni itu berani membuka dengan senantiasa memegang disiplin protokol kesehatan yang kemudian terus diikuti museum yang lain, sehingga sampai saat ini ada 20 museum di DIY, dan itu satu persatu begitu ingin buka saya datangi. Bahkan ada museum yang saya buka itu pada waktu itu bersamaan hari ulang tahun saya, itu Museum Monjali dan sebagainya. Jadi ada 20 museum yang sudah buka. Yang 18 masih dalam proses, makin nanti menunggu masa perpanjangan tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY, yaitu diperpanjang sampai 30 September 2020. Ya barangkali mereka masih menunggu, dan juga itu mungkin kelengkapan yang lain memang belum memenuhi, khususnya museum swasta. Begitu gitu. Ya. Oke, Ki Bambang, kalau sampai saat ini itu kan sudah ada museum yang buka dan ada yang sudah masih tutup, nggih. Tentu selama tutup kemarin pasti kan banyak berdampak kepada dunia permusiuman, nggih. Termasuk juga mungkin untuk pengunjungnya, juga untuk mungkin pemasukan dan sebagainya, itu mungkin bisa dijelaskan. Jelas, khusus swasta ya. Kalau para negeri tutup tidak masalah gitu ya. Tapi untuk swasta, akhirnya para pegawainya ya ada yang dirumahkan, ya termasuk saya di Museum Histori Java. Akhirnya ya karena pertimbangan manajemen, akhirnya saya ya dirumahkan di rumah begitu, dan juga yang lain-lain. Memang kesulitan di dalam memberikan gaji kepada karyawan. Di samping itu kemudian juga bagaimana biaya pemeliharaan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk melindungi diri sendiri, alat pelindung diri, ada yang kesulitan. Lah akhirnya karena dalam situasi COVID-19, saya sebagai Ketua Baramus dan Ketua 1 selalu berkoordinasi bagaimana kita menyesuaikan protokol kesehatan. Akhirnya dari AMI Pusat juga membuat pedoman operasional Museum Indonesia selama masa pandemi. Kemudian di Yogyakarta demikian juga SOP, dan yang terakhir dari Dinas Pariwisata DIY, karena museum itu adalah juga destinasi wisata. Kemudian kami diberi peranatan anyar pelesiran di Yogyakarta. Itu terbitan dari Dinas Pariwisata DIY. Nah, itu kemudian ya usaha-usaha kami bagaimana museum itu paling tidak untuk melindungi diri sendiri, dibantu dengan masker, dengan kemudian hand sanitizer, kemudian yang lain-lain. Itu dari pusat, kemudian dari Gubernur DIY, juga demikian untuk ke 36 museum DIY, karena yang 2 itu nonaktif. Kemudian barangkali ini juga berita yang menggembirakan, nanti menyongsong museum yang belum buka itu, supaya tidak kesulitan mau berbelanja alat termogan atau kemudian tempat cuci tangan. Nah itu akhirnya
saya sudah mendapat informasi dari Dinas Kebudayaan DIY, khususnya seksi permusiuman, dalam waktu dekat ke 36 museum itu akan dibantu alat termogan dan tempat cuci tangan. Oh begitu ya. Gitu. Oke. Jadi, oke, terima kasih Ki Bambang. Jadi selama pandemi banyak yang tutup dan untuk operasional kembali mungkin merasa kesulitan ya untuk membeli alat-alat yang dipakai untuk pelindung diri itu, makanya pemerintah turun tangan untuk memberikan beberapa itu ya. Asosiasi berusaha tidak diam diri gitu, tapi bagaimana peluang-peluang itu ada. Iya, berarti di sini peran serta dari organisasi mulai dari AMI pusat hingga Barahmus itu sangat besar sekali nggih Ki? Ya, alhamdulillah sekali lagi karena saya sebagai ketua Barahmus sudah sejak awal mencanangkan mari kita memakai ake gitu. Ake apa ya. Itu ake? Ake itu adalah A itu aktif, ya, kemudian K itu kreatif, kemudian I itu inovatif, dan yang K itu adalah komunikatif. Komunikatif itu sangat penting sekali. Kalau diam diri di rumah tidak ada aktivitas, ya akhirnya tidak akan membuahkan hasil. Akhirnya komunikasi dengan berbagai pihak, stakeholder, dengan yang lain, alhamdulillah sampai saat ini posisi teman-teman kepala museum yang ada di Yogyakarta yang saya datangi satu persatu, saya bimbing, saya bombong, ayo dan sebagainya. Janganlah putus asa karena ini tugas luhur ya. Mengelola museum itu kan menyimpan benda sejarah sangat berharga ya. Peradaban bangsa. Jadi luar biasa. Kalau di dunia mungkin pas-pasan, tapi sudah salah satu dapat tiket untuk surga nanti. Ya, amin. Gitu. Itu Mas Wandi. Ki Bambang, tadi sudah banyak panjang lebar disampaikan tentang museum dan dampaknya. Dengan demikian kan sekarang ini museum sudah akan mulai eksis lagi ya, buka. Nah, tapi untuk beberapa bulan ke depan selama tutup itu otomatis dari dunia pariwisata, pengunjung yang berkunjung ke museum itu menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu ya Ki Bambang ya. Mungkin bisa jadi begini, sedikit sepintas memang sejak kepemimpinan saya akan coba mengetahui kira-kira jumlah pengunjung museum se-DIY itu berapa. Akhirnya saya paksa tahu dengan panjenengan, ayo tahun 2018 itu 5 jutaan, tapi 2019 4,6 juta, itu belum ada yang semua masuk. Dan itu suatu hal yang menggembirakan, dan saya tunjukkan kepada stakeholder bahwa museum itu juga berkontribusi terhadap pariwisata. Oleh karena itu Dinas Pariwisata DIY mulai kemudian membantu juga dalam hal ini adalah kepada para pengelola museum, khususnya yang di tiketing kemarin dibantu aplikasi, Mas Wandi juga ikut aplikasi visiting juga, dan nanti itu untuk mempermudah sehingga kita tidak harus 3 bulan untuk mengetahui jumlah museum di Yogyakarta. Ada paling tidak 5 besar yang panjenengan juga menukan, yaitu antara lain Museum Gembira Loka itu nominator yang pertama, kemudian Museum Sains Taman Pintar, kemudian Museum Keraton Yogyakarta, andalan juga itu, kemudian Museum Benteng Friedenberg, kemudian Museum TNI Angkatan Udara, Dirgantara Mandala. Itu semua kita bayangkan kalau kemudian dikaitkan dengan pariwisata, mereka datang ke Jogja, menginap, kuliner, kira-kira mau kemana dia? Kan tidak, mestinya ke keraton, ke Prambanan, ke Malioboro, dan sebagainya. Nah, di sanalah ada Museum Keraton, kemudian ada Museum Bonjali, itu yang ke-6, kemudian ada Museum HM Soeharto, dan sebagainya. Jadi intinya memang benar, pariwisata memang berkontribusi dalam perekonomian Yogyakarta. Satu lagi saya catat di sini bahwa menurut BPS 2019
itu ada 64,6% Iya. PDRB di Yogyakarta. Dan untuk pariwisata yang dalam hal ini di dalamnya adalah museum itu 10,4%. Oh, gitu. Kemudian pendidikannya itu ada 8,1%. Iya. Dan fasilitas pendukungnya yaitu hotel, restoran dan sebagainya itu 46% lebih Itu semuanya berkontribusi kepada perekonomian di Yogyakarta. Itu Mas Wandi. Iya. Terima kasih Ki Bambang. Para pemirsa live streaming Tembi Rumah Budaya yang saya hormati, perlu kita informasikan bahwa Ki Bambang ini sebagai Ketua Umum Barahmus, yaitu Badan Musyawarah Musea DIY, yaitu organisasi museum di DIY ini sudah sejak tahun 2018 hingga nanti 2023 ya. Ya. Nah, dan kebetulan museum di Jogja berkembang terus. Ada yang tumbuh sehat, ada yang mungkin masih perlu bimbingan. Nah, termasuk museum-museum yang akan muncul kembali, salah satunya adalah Museum Sabto Hudoyo yang kebetulan Ibu Giri Sabto, ya. Gitu ya. Itu yang kebetulan Ibu pimpinannya hari ini juga kersa rawuh wonten Tembi Rumah Budaya. Nggih. Nanti mungkin boleh usul nggih Ibu Sabto nggih Bu Yani nggih. Oke. Kita lanjutkan dulu pemirsa untuk beberapa pertanyaan yang lain Ki Bambang. Ya. Kita tahu bahwa banyak museum yang ada di DIY ini kan belum semuanya masuk Barahmus. Ya. Nah, untuk bisa menjadi anggota Barahmus itu syaratnya apa? Mungkin biar nanti pemirsa bisa mengetahuinya, termasuk di tempatnya Bu Yani nanti. Jadi untuk syarat museum itu sudah ditentukan di dalam PP 66 tahun 2019. 15 ya. 2015, maaf. Ya, jadi yaitu punya visi dan misi. Kemudian punya lokasi dan atau bangunan. Betul, ada kemudian juga. Punya sumber daya manusia. SDM-nya, betul. Kemudian sumber pendanaan yang tetap. Ya, pendanaan. Kemudian punya nama. Nah, yang terakhir ini yang penting membedakan antara museum dan yang lain, punya koleksi. Betul. Jadi yang prioritas itu koleksi. Koleksi itu apa? Nah, menurut ICOM itu ada 8, tapi saya ambil 5 saja ya. Koleksinya itu harus memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah atau estetika. Ini nilai sejarah ini penting. Jadi tidak sembarangan koleksi bisa masuk. Nilai sejarahnya ada. Kemudian diterangkan asal usulnya secara historis, geografis, dan fungsinya apa. Jadi kalau barang curian nggak bisa ya. Kemudian benda asli, bukan tiruan. Kemudian memiliki keindahan atau masterpiece. Seperti Museum Tembi itu masterpiece-nya kan apa itu? Kulkas itu. Kulkas itu panjenengan kalau Museum Tembi itu bisa menarasikan bahwa itu kulkas itu dari ini tahun berapa, siapa yang menemukan, itu akan lebih menarik lagi. Kok kulkasnya kok dari kayu, mengapa itu dijelaskan. Kemudian benda yang unik tiada duanya, walaupun dalam perkembangannya boleh itu karena demi keamanan, karena koleksinya emas, kalau dipamerkan ke luar daerah nanti berbahaya keamanan, ya dibuat replikanya. Itu Mas Wandi. Jadi ini inginnya sekarang apa nama museum, tapi belum tentu nanti dalam perkembangannya, karena kalau sudah distandarisasi oleh tim dari pusat akan jelas nanti Bapak ini memang benang museum apa nanti ini bukan museum. Tapi memang dalam PP 66 tahun 2015 tidak ada larangan menggunakan nama museum. Jadi itu yang kemudian akhirnya ya Barahmus DIY sepakat deh, kalau belum memenuhi syarat ya sudah namanya bakal calon anggota. Kemudian
calon anggota itu tinggal administrasinya. Kalau sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten atau kota, kemudian Baramus sudah setuju, nah nanti kita dok menjadi anggota Baramus. Seperti Museum Wayang Beber Sekartaji itu sudah memenuhi syarat, ya nanti kita raker, nanti kita dok menjadi anggota. Kalau sudah menjadi anggota, berarti dari Dinas Kebudayaan akan memberi fasilitas apa yang selama ini diterima oleh anggota yang lain. Itu Mas Wandi. Ki Bambang, terima kasih sekali penjelasan panjang lebar tentang anggota-anggota Baramus dan syarat-syarat untuk menjadi museum yang sesuai dengan standar PP 66 tahun 2015. Nah, kiranya untuk museum-museum tadi yang sudah menjadi anggota Baramus itu kan tersebar di kota dan kabupaten di DIY. Nah, itu kira-kira kota kabupaten mana saja yang sudah ada, dan mungkin salah satunya di Bantul nanti ada muncul lagi satu museum Giri Sapto Bu Yani. Nah, itu nanti apakah nanti di tempatnya Bu Yani itu sudah memenuhi standar PP 66 atau belum? Nanti setelah Ki Bambang menyampaikan bisa memberi masukan Bu Yani nggih. Ya, monggo. Jadi begini, 38 itu ya tersebar di Sleman, kemudian kota dan Bantul. Dan untuk mengkoordinasi karena jaraknya jauh begitu, memang kami kemudian membentuk forum komunikasi Museum Bantul. Yang di Bantul sudah ada Pak Gatot Nugroho Pandengan sebagai sekjennya, kemudian di kota Yogyakarta juga demikian, di Sleman juga demikian. Maksudnya apa? Supaya koordinasinya lebih jelas, dan nanti kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di-cover oleh Dinas Kebudayaan DIY, bisa oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Sebagai contoh, tadi siang kita talk show di Radio Persatuan Bantul, itu tidak di-cover, tidak. Nah, akhirnya Dinas Kebudayaan Bantul kemudian mengadakan kegiatan itu sehingga bisa tercover. Intinya bahwa mari kita museum bisa dibantu dengan fasilitas yang ada, dan itu antara lain melalui dana keistimewaan Yogyakarta. Intinya bahwa nanti untuk yang forum komunikasi tadi itu tidak hanya anggota dan calon anggota, tapi bakal calon anggota pun bisa ikut di dalam kegiatan itu, dan itu juga sudah dibiayai oleh Dinas Kabupaten yang terkait, yaitu pertemuan. Nah, termasuk nanti Museum Giri Sapto yang dalam perkembangannya akan diresmikan begitu tahun ini, tahun ini ya nanti itu sudah masuk ke forum komunikasi Museum Bantul. Nah, nanti bagaimana secara administrasi ya kami mohon nanti Bu Yani mengajukan secara tertulis begitu, kemudian kami tinjau. Kebetulan kami belum sempat melihat di Bunda. Nah, nanti di sana kita cocokkan dengan tim. Wah, ternyata itu sudah memenuhi PP 66. Tentu saja nanti memang harus melaporkan, minta rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Bantul. Nah, nanti untuk kayangan di ke Jakartanya saya bantu karena saya ada juga di AMI Pusat. Intinya saya ingin sekali lagi di Yogyakarta ini tidak kuantitas tapi kualitas museum yang kita utamakan. Bagaimana memenuhi ketentuan-ketentuan baik itu SDM-nya, kemudian sarana dan prasaranya, sehingga betul-betul mempunyai daya tarik wisata, wisatawan baik Nusantara maupun asing bisa berkunjung, dan tidak hanya satu kali begitu, tapi mengangeni, karena narasi-narasi yang ada di koleksi museum itu betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai kesan dan bisa digetok tularkan kepada yang lain. Jogja istimewa, tidak ada duanya.
Saya ingin tambah 5 saja ya. Iya. Ya. Silakan, nggih. Kita punya pahlawan nasional Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, itu satu. ada museumnya. Ya. Kemudian Pangeran Diponegoro, Ya, ada museum di Sasana Wiratama Tegarrejo, Tegarrejo. ya. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara, Ya. ada di Museum Dewantara Kitigriya. Kemudian Jenderal Sudirman, siapa yang tidak tahu? Juga ada di Museum Sasmitaloka Jenderal Sudirman. Satu lagi yang memang sering terlupakan, 30 tahun beliau sebagai Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta juga ada Museum Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto. Wah, Yang di Sedayu itu di ya. Sedayu. Jadi nggak ada yang lainnya. Nggih. Ini Jogja istimewa. Ke depan mudah-mudahan di samping Jogja kota belajar, pariwisata, budayaan, kota museum. Oke, terima kasih Ki Oke. Bambang Widodo yang telah banyak menjabarkan tentang keberadaan Baramus, anggota-anggotanya dan lain sebagainya. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan break, itu di sini kita mau minta komentar dari salah satu calon anggota, Bakal calon anggota, yaitu Iya. yang pimpinannya adalah Ibu Yani Sabto Hudoyo. Untuk itu kepada Ibu Yani kita persilakan, monggo Ibu bisa memberi komen. Nggih. Selamat sore Mas Bambang. Nggih, matur suwun, nggih, Terima selamat kasih. sore Ibu. Sore ini saya bisa hadir di acara bincang-bincang tentang museum ya. Jadi Iya. kebetulan saya di Imogiri kita punya makam seniman ya, Iya. di mana seniman-seniman besar Indonesia dimakamkan di makam seniman Giri Sabto di Iya. Imogiri. Dan waktu itu saya menghadap Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk nyuwun diparingi museum karena Pak Sabto Hudoyo menginginkan bahwa karya-karya seniman besar yang ada di Imogiri itu juga bisa ditampilkan untuk museum karena seniman besar karyanya mana gitu. Nggih. Alhamdulillah Ngarso Dalam langsung menyetujui dan waktu itu dengan Dinas Kebudayaan kita langsung bersama-sama dibangunkanlah museum itu dengan dana IS ya. Iya, dana Dan alhamdulillah sudah selesai, cuman mungkin karena ini suasana begini ini Pandemi ya, Bu, ya, pandemi ya. juga masih banyak yang perlu dibenahin. Oh, gitu. Jadi kita harus sempurnakan lagi supaya penampilannya lebih bagus. Iya. Museum itu harus cara penataannya juga, Iya. bagaimana penampilan dan Betul. juga kesan-kesannya yang supaya bisa menarik ya untuk Betul harus Bu, nggih. wisatawan Nusantara maupun wisatawan Yeah. asing. Yeah. Karena di sini mungkin di Indonesia satu-satunya museum yang di situ juga ada makamnya para seniman yang ada di sana. Jadi ya seperti ada dan Pak Sabto Hudoyo sendiri yang punya ide untuk Yeah. membangun makam itu, dan juga ada Pak Edi Sunarso yang patung-patungnya di seantero Indonesia. Yeah. Ada Pak Sabtoto, ada Pak Edi, ada Pak Bidayat, dan ada seniman, hampir semua seniman dari wayang, Nggih. dari seperti yang Kunjung Bawok itu ya, juga di situ. Pak Kusbini. Pak Kusbini yang ngarang lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Keep Liberty Manik. Nggih. Ada yang ngarang Bagimu Negeri, ada yang ngarang-ngarang buku-buku cerita seperti apa tuh si Nggih. apa ya, banyak sekali ya, dan, Iya, dan Bu. juga sastrawan-sastrawan besar juga ada seperti dari karikaturis ya, Pak JM Sidarta juga di situ. kartunis itu Di ya. Kartunis ya. Iya. Jadi itulah, jadi saya kira di Imogiri itu sangat lengkap karena Dan tidak hanya seniman lukis, pematung, penari juga ada di situ. Iya, ya. Ada Romosas juga di situ. Iya. Dan di situ uniknya makam-makam itu juga seniman ya. Jadi Iya. ada yang dibuat, ada gitarnya, ada yang pakai patungnya Roro Guru di situ. Jadi sangat-sangat unik karena di situ bahwa melambangkan bahwa seniman itu satu. Jadi di situ digambarkan seperti pelangi. Jadi tidak melihat agamanya apa, ini suku bangnya apa. Jadi Iya. semuanya itu satu, seniman itu satu. Iya. Jadi seperti kesatuan warna-warni pelangi gitu. Dan mudah-mudahan kita rencanakan tahun ini ya Mas Bambang. Oh, Ji. Nanti saya nyuwun dibantu supaya Iya.
dampingi Siap. kurangnya apa gitu. Iya, Nanti kita bareng-bareng bersama nanti, Bu. seniman-seniman karena kita juga kerjasama dengan ISI, Oh iya. dengan juga dengan apa Lembaga Kebudayaan Nasional juga untuk bersama-sama untuk menyemarakan penambahan museum di Yogyakarta, terutama di Kota Bantul. Iya. Dan juga kita tidak bisa melupakan bahwa kita juga bergabung, semua seniman bergabung di situ. Dari Iya, iya. patung, lukis, sastra, puisi, wayang, semuanya bergabung di situ. Jadalang gitu ada. Oh gitu ya Bu ya. Jadi sangat komplit. Iya. Mungkin satu-satunya ya Mas Bambang. Iya. Nanti saya nyuwun bantuannya supaya Siap. bisa dibantu. Insya Allah tahun ini bisa selesai. Gitu. Amin, amin. Iya. Matur nuwun sangat, mohon Iya. doa restunya dan juga Iya. mohon semua bantuannya dari semua kalangan masyarakat barangkali bisa ikut urun rembuk ya. Iya. Karena ini juga untuk kepentingan semuanya, untuk anak-anak cucu kita supaya tahu bahwa ternyata Indonesia itu punya pahlawan-pahlawan seni juga yang juga menyemarakan keanekaragaman kebudayaan Kebudayaan di Indonesia. Gitu Iya. Mas Nggih. Andi, Mas Nggih. Bambang. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tadi sedikit banyak pimpinan dari Museum Giri Sapto telah menyampaikan apa koleksi yang dipunyai dan sedikit sejarah tentang awal mulanya. Nah, para pemirsa live streaming Tembi Rumah Budaya, sebelum kita lanjutkan untuk topik-topik yang lain, kita akan break sebentar untuk diisi iklan-iklan.
Para pemirsa yang saya hormati, live streaming Tembi Rumah Budaya yang berbahagia, kita lanjutkan bincang kita dengan tema kali ini adalah museum dan pariwisata. Sebelum nanti kita tanya lebih lanjut kepada Ki Bambang Widodo, ada satu pertanyaan lagi kepada Ibu Yani sebagai bintang tamu kali ini, yaitu kaitannya dengan koleksi-koleksi yang nantinya akan menyemarakkan di Museum Giri Sapto yang ada di Imogiri ya Bu Yani. Mungkin Nun Sewu Ibu bisa disampaikan untuk koleksi-koleksi yang ada di Museum Giri Sapto, bakal calon anggota Barahmus itu kira-kira ada berapa, macamnya apa saja, monggo. Jadi karena di situ adalah karya-karya yang untuk nanti koleksi museum adalah karya-karya para seniman yang sudah dimakamkan di makam seniman Sabto Udoyo di Imogiri. Jadi di situ ada sekitar 56 seniman musik, patung, lukis, sastrawan, wayang, dan film ya. Jadi banyak sekali, nanti itu sebagian kita sudah ada koleksinya. Jadi memang karya-karya yang dipasang itu adalah karya-karya para seniman yang dimakamkan di Imogiri. Jadi bukan karya-karya seniman yang di luar itu. Jadi ada nanti Pak Kusbini juga dengan lagu-lagunya, Pak Liberty Mani dengan lagu-lagunya, nanti Romo Sas dengan tarian-tariannya, mungkin kita pakai seperti film gitu ya. Jadi itu Korea monumental ya Bu ya, yang unggulan ya. Monumental ya. Seperti nanti ada Pak Andung juga dengan ketopraknya gitu ya. Ada apa yang seperti Gundala si anak petir tuh, karya yang apa tuh? Siapa itu? Yang SB ya, di situ juga. Terus ada Kunjung Bawok yang yang apa? Yang pertama kali ada kayak Ipin Upin ya. Ipin itu Upin, yang pertama yang kali versi Jawa itu ya Bu ya. Pertama kali yang ada di Indonesia, ada di Jogja gitu. Jadi semuanya lengkap. Jadi ada wayang kulit itu seperti Ki Lejar juga. Ki Lejar di sana nggih. Jadi banyak sekali seperti ibu apa tuh? Ibu Ribut itu juga di situ, yang seperti bintang film zaman dulu. Jadi komplit sekali. Nanti karya-karyanya jadi mungkin beraneka ya, ada lukisan, ada patung, ada karya lagu, karya sastra, puisi-puisi, patung-patung gitu. Jadi sangat-sangat macam-macam gitu. Ya, makanya kayak pelangi ya Bu ya. Ragam gitu. Jadi itu beraneka ragam, semuanya ada di situ. Jadi alhamdulillah kita punya komponis-komponis besar Indonesia ada di situ. Jadi yang selalu dinyanyikan di itu acara-acara kenegaraan, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, itu alhamdulillah ada di situ. Jadi suatu kebanggaan bahwa di situ seniman-seniman besar, Pak Edi Sularso, Pak Sabto Udoyo semua ada di situ. Jadi untuk kebanggaan untuk kota Jogja, terutama juga Bantul. Amin. Jadi udah nggak usah khawatir, karya-karyanya pasti untuk bisa untuk memberi pelajaran anak-anak sekolah bahwa inilah para sejarah yang pencipta sejarah untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya sejarah yang untuk ini saja, tapi sejarah untuk budaya gitu. Gitu ya. Terima kasih Bu Yani atas tambahan informasinya kaitannya dengan bakal calon Museum Sabto Giri Sapto yang nantinya akan memeriahkan dunia permusiuman yang ada di Bantul dan di DIY. Terima kasih. Nanti kita mau kembali ke Ki Bambang pemirsa. Ada satu pertanyaan lagi kaitannya dengan yang akan kita usulkan ke Ki Bambang, yaitu Jogja ini kan banyak tempat wisata Ki Bambang, ada banyak objek wisata. Terus sekarang apa daya tariknya museum itu terhadap kaitannya dengan objek wisata itu, daya tariknya di mana atau kok seperti kalau di luar negeri itu banyak orang yang sampai berkunjung berduyun-duyun ke museum lah. Nanti rencananya kan salah satunya juga berkunjung ke Museum Giri Sapto kalau udah buka ya Bu ya nanti. Monggo. Ya, yang relevan dengan saat ini adalah daya tariknya museum di Yogyakarta itu adalah bisa untuk wahana penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ. Dan itu sudah amanah dari Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 itu. Ya. Tanggal 6 September 2017 itu diberlakukan untuk anak-anak
pendidikan dasar. Nah, oleh karena itu bagaimana peluang dari para pengelola museum ini, apalagi dalam situasi yang COVID ini sehingga anak-anak kita yang belajar di rumah tetap bisa belajar melalui itu tadi virtualisasi museum. Ya. Di samping itu memang kita belajar di museum itu bisa belajar masa lalu, kemudian bagaimana menerjemahkan koleksi-koleksi itu betapa luhurnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di samping itu juga mengenal untuk pendidikan, ya pendidikan seperti kalau kita meninjau di Museum Taman Siswa itu jelas kita akan mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan nasionalnya. Kemudian kalau kita meninjau ke Museum Geoteknologi Mineral UPN Yogyakarta, di sana juga demikian. Museum Gumuk Pasir yang boleh dikatakan ini yang hanya langka, hanya di Asia Tenggara ya, Gumuk Pasir ini juga penting untuk diketahui anak-anak kita di bidang geografi. Juga Museum Sejarah Kepahlawanan tadi sudah saya sampaikan, Ngesot Dalem Kaping yang ke-9 itu luar biasa. Sekarang ini boleh dikatakan keteladanan itu kan susah kita cari. Ya, betul. Ya salah satunya ya melalui museum itu. Ya, kita lihat Museum Pangeran Diponegoro, bagaimana bisa beliau berjuang selama 5 tahun Belanda kocar-kacir, akhirnya dengan tipu daya dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain. Jadi intinya belajar di museum itu adalah untuk bisa menemukan jati diri, bagaimana bisa mencintai tanah air, bagaimana kita mencintai tanah air kalau kita tidak tahu peta itu Papua itu di mana sih, Kalimantan itu di mana sih. Nah, mau mencintai gimana? Belajarnya melalui museum. Kita ada se-Indonesia itu ada sekarang 509 museum. Nah, itu beraneka ragam. Sehingga oleh karenanya itu yang bernilai luar biasa itu ya siapa lagi kalau tidak kita kepada generasi penerus untuk bagaimana nguri-uri, melestarikan, mengembangkan. Kalau kita sudah tidak ada, kalau generasi muda kita tidak, kita perkenalkan museum, bisa jadi nanti museum itu koleksinya lari ke semua ke luar negeri. Oleh karena itu memang menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa ikut membina, membantu museum-museum yang ada di Indonesia itu, Mas Wandi. Jadi intinya begitu. Luar biasa museum di Yogyakarta, tinggal pilih di bidang sejarah, di bidang di Monumen Jogja Kembali, betapa besar perjuangan Jenderal Sudirman dan sebagainya, Pak Harto, kemudian dan sebagainya. Jadi ibu kota kita di Yogyakarta selama 3 tahun itu kan di Yogyakarta. Di sanalah nanti kita kenalkan bahwa luar biasa perjuangan para pahlawan dulu untuk merebut, kemudian mempertahankan. Nah sekarang bagaimana generasi muda? Ini bahaya loh kalau tidak kita perkenalkan kepada budaya kita kenalkan museum kita bahwa perjuangannya luar biasa para pendahulu kita. Bisa jadi nanti kita tanda petik kalau terlena abai bisa terjajah lagi. Nah gitu. Itulah pentingnya generasi muda kita ajak untuk mengunjungi museum, dan memang selama ini masih dalam konteks wajib kunjung museum, tapi pada suatu saat kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke museum, tapi ya tidak lupa harus orang tuanya dulu, jangan hanya anaknya, orang tuanya yang setiap hari tahu akhirnya begitu besar manfaat museum itu, barulah kemudian anak-anak, kemudian tetangga dan sebagainya. Itu Mas Wanti. Terima kasih Ki Bambang. Jadi sebenarnya daya tarik objek wisata museum itu lebih banyak manfaatnya ya daripada mungkin objek wisata yang hanya gua atau pantai, karena di situ kita bisa banyak belajar tentang masa lalu, ya, tentang juga bukan hanya dapat kesenangan tapi juga mendapat
ilmu manfaat pengetahuan itu dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Para pemirsa yang berbahagia, ini tadi kita bincang-bincangnya tentang museum dan pariwisata. Yang terakhir adalah kaitannya dengan banyaknya manfaat kita berkunjung ke museum daripada mungkin juga ke wisata-wisata yang lain. Cuma itu saat ini belum terbangun banyak di Indonesia karena mungkin kesadarannya masih kurang kalau dibandingkan dengan yang di luar negeri itu. Mungkin karena penyebabnya apa ya, Ki ya? Karena belum terbangunnya itu. Penyebabnya adalah masih ada image kalau museum itu kumuh, barangnya kuno, menakutkan. Nah, itu melebatkan kewajiban pengelola dan kita semua asosiasi meyakinkan bahwa museum itu sekarang tempat yang menyenangkan, aman, menyejukkan, bisa untuk rekreasi, tapi juga untuk mendidik. Jadi ada unsur edukatifnya begitu. Kalau kita kemudian hanya ke pantai ya sudah selesai. Tapi kalau ke museum ada yang bisa dibawa pulang, direnungkan. Kemudian kalau masih belajar dicocokkan dengan pendidikan sejarah, dicocokkan dengan pendidikan geografi. Itu menambah. Justru kalau di sekolah tidak ada, di museum ada. Begitu loh. Itu Mas Fati. Jadi sekolah ya Mas diperkenalkan untuk itu haruslah ke depan dan ini mulai adaptasi kebiasaan baru ini. Mari sekarang tidak zamannya lagi manual, tapi virtualisasi museum. Bagaimana pengelola museum membuat item-item yang membuat daya tarik, menarik untuk datang ke museum, tidak hanya melihat tapi datang sendiri, kemudian dia bisa ikut belajar, mencatat, berinovasi. Karena di sana mungkin kalau yang seniman dengan datang ke museumnya Avandi, nanti kalau museumnya Bu Yani akan inspirasi baru. Oh, berarti museum itu bisa menjadi teman perubahan kita untuk ke depan. Ya, sekali lagi museum bukan tempat yang kumuh, tapi kita lihat demikian rupa dengan adanya kafe, kemudian dengan adanya kalau museum Monjali ada taman pelangi yang setiap malam, kemudian juga museum Gembira Loko dan sebagainya, sehingga senang begitu. Tapi ya senang, tapi aman dan kesehatan, bersih. Betul, nah, ini norma-norma kenormalan baru itu harus kita junjung tinggi. Ya selama ini barangkali 1 tahun ke depan kita masih harus memakai masker, ya, harus tetap sangu hand sanitizer. Ini demi keamanan kita sendiri, tapi juga keamanan bersama. Tidak boleh menyentuh barang koleksi, ya jangan dulu gitu. Ini barangkali hal-hal yang harus kita kembangkan ke depan, bahwa saya sangat senang ke depan memang reposisi pariwisata di Yogyakarta termasuk museum yang sebagai salah satu destinasi harus model basisnya adalah dari real ke virtual. Jadi masuk IT masuk di situ. Makanya ayo kita, walaupun saya sudah manulah ya sudah 60 lebih, tapi saya harus mengikuti, harus dengan aplikasi sehingga tetap mengikuti perkembangan dari zaman. Itu Mas. Jadi sekali lagi para pemirsa semuanya, mari kita betul-betul mempunyai kesadaran untuk bagaimana nilai-nilai sejarah peradaban bangsa itu bisa terawat dengan baik, dapat dilestarikan dan dikembangkan. Ya siapa lagi, karena barang yang nilainya triliunan itu kalau bukan kita. Nah, oleh karena itu berawal dari mari kita kunjungi dulu, mencintai, setelah mencintai jadi akhirnya akan ikut rumangsa handarbeni. Betul. Ya.
Itu Nggih. yang kita sampaikan, Mas Wandi. Nggih. Kalau Ki Hajar Dewantara ya kita niteni. Nah, niteni nanti niroke dan nambahi. Kita niteni barang koleksi itu wah bagus, kita tirukan bagaimana kemudian karena kita kembangkan sehingga kita kemas demikian rupa sehingga nanti mempunyai daya tarik untuk menjadi salah satu idola kebanggaan di Yogyakarta, museum yang memang salah satu komponen tadi kemarin sudah saya sampaikan menjadi salah satu komponen keistimewaan Yogyakarta itu ya museum. Keistimewaan Yogyakarta kalau tidak mempunyai bukti-bukti otentik ya maklumatnya Sri Sultan yang ke-9. Sri Paku Alam dan sebagainya tidak ada bukti otentiknya hanya cerita ya akan Nggak kuat ya ya, cerita. akan Nggih. tergerus oleh zaman pada saatnya. Tapi kalau dengan adanya bukti otentik itulah memperkuat khususnya keistimewaan Yogyakarta. Itu harapan kami. Insya Allah nanti tugas kita museum-museum di Yogyakarta sebagai pusat pelestarian dan inovasi peradaban mudah-mudahan tercapai dalam waktu masa bakti saya. Dan itu tidak mungkin sekali saja, tapi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder dan juga para pengelola museum semua sepakat Jogja menjadi istimewa. Jadi kata kuncinya ya Ki, pengelolaan yang profesional biar nanti pengunjung itu semakin banyak berkunjung ke museum dan mencintai museum. Walaupun sebenarnya di Indonesia koleksi-koleksi museumnya itu tidak kalah unggul dengan yang di luar negeri Bu Yani juga. Nah itu karena kita itu termasuk bangsa yang besar juga dengan karya-karya yang unggul gitu. Mungkin sebelum kita tutup, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Sedikit kaitannya dengan museum-museum yang ada di DIY. Ini dibagi menjadi beberapa kategori, mungkin kayak ada sejarah, ada seni budaya. Itu mungkin bisa disebutkan kategorinya dan mana saja yang masuk di kategori itu. Ya, sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan sepertinya museum Beteng Vredenburg itu. Kemudian museum perjuangan juga. Kemudian museum yang Monjali itu luar biasa itu. Kemudian museum Sandi. Kemudian kalau yang museum pendidikan itu ya jelas museum Taman Siswa Dewantara Kitigria. UPN itu masuk UPN itu karena kaitannya dengan teknologi geomineral itu UPN. Museum ini museum sejarah tapi juga pendidikan, museum PGRI yang lab sejarah laboratorium sejarah PGRI Yogyakarta itu. Kalau museum Taman Pintar itu masuk di mana itu Ki? Museum Taman Pintar itu ya museum bisa pendidikan karena di sana banyak yang terkait dengan pendidikan anak usia dini PAUD. Tapi di sana juga ada koleksinya karena yang membuka adalah Presiden SBY. Jadi koleksi di sana ada koleksinya Presiden Susilo Bambang gitu. Kemudian museum UNJ, MPI itu juga banyak terkait dengan itu. Kemudian museum UGM, itu. Terus beberapa museum kan juga ada yang dikategorikan ke museum seni budaya karena itu sebagai salah satu unggulan Jogja. Kayak nanti Museum Giri Sabto ini kan juga masuk di seni budaya ya? Nanti masuk di sana, museum seni budaya, museum Avandi, seni lukis Avandi, museum Taman museum Taman Tinosidin. Itu banyak dikunjungi mantan Mendikbud yang saya tahu kemarin terakhir Pak Muhammad Nuh. Nah, itu. Kemudian museum Sona Budaya jelas itu museum tertua di sana, koleksi yang paling banyak dan itu di Jogja 40.
Yang mengalahkan hanya Museum Nasional Bu Yani. Iya, Museum Gajah itu koleksinya bisa 140, kalau di sini 40-an ya. 40 Museum Gunung Api Merapi itu iya. ya luar biasa itu. Kayak untuk pendidikan juga bisa. Dan itu salah satu nominator Indonesia Sustainable Tourism Award INSTA tahun 2018. Katanya Ki Bambang juga sudah pernah dapat itu penghargaan apa itu kan tak terduga, gitu. tak terduga saya itu, karena saya mendapat amanah mendampingi supaya bisa meraih juara begitu, mendampingi, mempresentasikan apa yang dikerjakan oleh Museum Gunung Api Merapi, manajemennya, tentang keaktifannya di berbagai pihak. Secara tidak sengaja Bu Yani, saya itu 3 hari itu ada telepon dari Jakarta diminta KTP. Saya kaget, ada apa? Ya karena Bapak akan menerima penghargaan dari Pak Menteri Nayaka Pariwisata Berkelanjutan. Nayoko Pariwisata Berkelanjutan. Nah itu 2018 tanggal 30 November itu. Jadi 2 tahun ini ya. Oleh karena itu saya sudah dalam hati, kalau Museum Gunung Api Merapi itu akhirnya tetap jadi nominator 33 tidak, tapi pala saya yang dapat. Saya sudah sepakat diundang siang, malam, sore akan datang. Nah, akan kewajiban karena dari situ ketua Baramus, kalau enggak mungkin. Dan satu lagi, saya bersyukur sebagai warga Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga Dewan Pelindung ya atau apa? Pembina Baramus menerima penghargaan Purwakalagraha. Purwakalagraha Indonesia Museum Award dari Jelajah Museum, kategori tokoh peduli museum. Alhamdulillah, jadi Museum Baramus ini memang dipedulikan, dan kami mendapat SK dari Gubernur DIY nomor 283 Kep 2018, tanggalnya 28 September 2018. Jadi kepengurusannya kuat ya Ki ya? Kuat kita. Dan kami juga di sana memang diwajibkan membuat program kerja dan melaporkan kepada anggota 38 dan kepada gubernur. Nah, program kerja itu untuk merealisasikan perlu anggaran. Di sana juga disebutkan anggaran dibebankan kepada APBD DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY dan usaha-usaha yang lain yang sah. Oleh karena itu, ini terakhir tahun 2021 ada peristiwa 50 tahun emas Baramus. Itu 7 Agustus 2021, itu 50 tahun emas. Saya sudah mulai merintis ini, membuat program, 8 program. Salah satunya ketoprak ya, King? Ketoprak. Bu Yani besok pengen jadi apa besok? Ketoprak keluarga Baramus. Kemudian di samping pawai, di samping pawai, kemudian pameran, bakti sosial. Maksud selama ini kok Baramus cuman ya hanya simbolis ya, urunan nyumbang lewat dompet. Harus tampil loh. Nah, dompet KR. Sekarang ayo turun ke masyarakat, nyumbang apa? Bansos. Kemudian jalan sehat. Kemudian di samping itu, lah ini nanti mudah-mudahan nanti tahun depan kita akan coba untuk apapun bentuknya menerbitkan 50 tahun buku 50 tahun Baramus, sehingga jangan sampai tidak dikenal. Saya sedih ada yang meremehkan Baramus. Baramus ki opo sih? Lu Baramus itu pencetus organisasi museum se-Indonesia 49 tahun yang lalu,
Dan tahun 1998, khususnya tanggal 28 Oktober, itu dideklarasikan di Museum Sono Budaya Unit 2 di Condro Kiranan oleh Kinayono, berdirilah Badan Musyawarah Museum Indonesia. Itu ya jadi penting nasional, Bu. Dari dulunya hanya 10 orang, kemudian jadi sekarang 38 itu DIY, yang Indonesia sekarang anggotanya 509. Nah itu kemudian dalam perkembangannya menjadi Asosiasi Museum Indonesia 2004. Tapi intinya Yogyakarta sebagai barometer permuseuman Indonesia. Ya. Yang ini dari kegiatan ini ya saya sangat senang dengan paguyuban wartawan sepuh Yogyakarta yang meminta saya menjadi salah satu narasumber untuk kegiatan ini, dan ini ya saya share pengumuman itu seluruh Indonesia, Bu Yani. Itu dari Aceh sampai Papua tahu semua bahwa termasuk Museum Tembi, museum yang pertama kali berani buka, itu saya share seluruh Indonesia. Dan ada yang ingin datang ke Museum Tembi Yogyakarta, ingin menyaksikan sendiri, kok wani-wani nih waktu itu dasare opo. Itu Pak Slandi. Jadi ini malah jadi panjang, tapi intinya bersyukur saya dalam 2 tahun ini, nanti sebentar lagi Oktober saya pertanggungjawabkan 2 tahun kepemimpinan saya mimpin di Jogja, tapi juga mimpin di tingkat nasional begitu, membantu Ketua Umum saya Pak Putu Supatma Rudana, karena beliau anggota DPR MPR, ya otomatis saya beserta dengan Ketua 2 dan Sekjen memimpin selama 5 tahun depan. Ya itu tadi, kalau mimpinnya saya HP-nya masih jadul nggak bisa. Sekarang dengan memimpin virtual, rapat kalau malam pakai ini, saling kontrol. Jadi sekarang no problem. Itu aja. Terima kasih sekali Ki Bambang dan Bu Yani. Para pemirsa yang berbahagia, tidak terasa 1 jam kita sudah bincang-bincang tentang kaitan dengan museum dan pariwisata. Kita akan bertemu kembali seminggu yang akan datang dengan tema adalah Kris. Nah, besok akan menampilkan pembicara atau narasumbernya adalah Bapak Sugeng Wiono atau sering dikenal dengan Ki Bangun Jiwo. Nah, untuk itu kita berhenti sampai di sini dulu, dan kita ucapkan terima kasih sekali kepada Ki Bambang dan Ibu Yani yang telah mengisi acara pada sore hari ini, dan kita tutup atau kita closing untuk acara ini dengan bacaan puisi dari siapa lagi kalau tidak yang terkenal di Tembi, Bapak Ons Untoro. Monggo. Bang, terima kasih Bu Yani telah hadir di afternoon tea sore ini. Acara ini akan kita tutup dengan pembacaan puisi. Satu puisi berjudul Anakku yang pertama. Anakku yang pertama, kupanggil dia Tata. Dari nama lengkap yang kuberikan padanya, Ignacia Talenta Bumi. Wajahnya seperti Maria, teduh berwibawa. Tangisnya keras seperti feminis menuntut haknya. Anakku yang pertama, perempuan, lahir sebelum abad puluhan 2 lepas. Seperti bayi lainnya yang lahir, anakku juga nangis, tapi sebelumnya batuk. Kutinggalkan anakku di rumah sakit 1 bulan lamanya. Kata dokter, biarkan dia dirawat di sini karena berat badannya tak sampai 2 kilo. Aku pun bahagia karena dulu mirip sama. Sehari 2 kujumpai anakku, kupanggili dari balik kaca. Dia menangis keras seperti kangen rumah orang tuanya. Suster yang bertugas menimang, anak kecil nakalnya bukan main. Kelak kalau besar semoga menjadi suster. Aku tersenyum, dalam hati menolak permintaannya. Jogja tahun 2000. Yang kedua, momentum Sri Paus adalah manusia suci datang dari jauh negeri untuk
damai di bumi. Kenapa Dalam wajahmu hidup. terus berganti? Bumi diberkati dalam cium suci. Anak-anak terkasih, di pinggir terbit matahari, diancam situasi. Bukan karena mencari Tuhan, bukan karena Yesus berkuasa, tapi karena manusia menderita. 1989. Terima kasih. Selamat kepada dua narasumber dan host dalam acara Afternoon Tea. Kita ketemu di minggu depan, Sugeng Wiono, dengan topik keris dan kekuasaan. Terima kasih.